Kalau masuk dalam tim pemenangan yang tercatat Mbak Cornelia Agatha ya. Kemarin memang Mbak Modi ada, tapi karena ada situasi kondisi yang memang membuat dia tidak harus saya catatkan, jadi Mbak Modi saya keluarkan. Namun secara prinsip Mbak Modi akan terus membantu gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk fokus nanti untuk kemenangannya sendiri gimana sih Bang memanfaatkan keluarga besar Sidul ini? Ini sebetulnya bukan masalah memanfaatkan ya. Ini sebetulnya tanggung jawab mereka semua. Tona, Munaro, Mariati ini seniman-seniman Betawi yang kebetulan memang bergabung kepada keluarga Sidul. Tapi dasar utama adalah mereka seniman tradisional. Teman-teman seniman tradisional paham bagaimana Sidul ada, gitu kan. Itu yang mengantar ya mungkin bahasanya kesenian atau kebudayaan ini terus ada di tengah masyarakat. Kemudian kalau Cornelia Agatha ini memang saya libatkan bukan hanya sebagai Sarah. Dia ini kan pemerhati anak. Dia bahkan menjadi pengurus kamu ya, LBH ya. Ketua Komnas DKI. Anak. Nah, apalagi kan saya perlu nih kan belakangan kan maaf bullying, sekolah kekerasan terjadi. Kadang-kadang Mbak Lia juga, aduh Bang ini bagaimana ini gini. Kebetulan kan dia tahu saya di Komisi 10. Jadi sudah selama ini kerjasama. Nah kalau misal kayak si Abi ini Kartubi sama Atun, ya tentu ini kan janda Mas Karyo. Kasihan kalau nggak diajak kerja, apalagi udah begini. Artinya kerja itu bukan kerja mikir loh. Karena artinya apa? Ada pembangunan yang harus dia ngingetin, Bang, ini disabilitas lu mesti prioritas. Nah makanya kayak tadi kan kita ke MRT, alhamdulillah lift ada, eskalator ada, artinya fasilitas, tapi memang belum terlalu banyak gitu. Nah jadi artinya itu yang bagian-bagian bikin kita ini. Kalau Rebong ini kan ya ini kan anak Sidul, saya cuma bilang sama dia, kamulah yang meneruskan saya. Kalau memang saya nggak ada, itu sekarang istilah saya ini ada di pemerintahan. Kalau memang insya Allah saya jadi, artinya ini Sidul nggak boleh mati. Nah ini tugas dia. Karena ini menjadi apa ya? Istilah menjadi Sidul Reborn gitu loh. Tinggal nanti bagaimana? Ini kan memerlukan kreativitas. Nah, artinya kenapa Sidul ini bisa bertahan puluhan tahun? Karena mungkin kreativitas saya sebagai penulis itu yang memang ada. Kemudian saya dibantu dengan beberapa penulis termasuk Ibu Ida Farida, termasuk Hari Cahyono. Jadilah naskah-naskah yang baik. Nah kalau pemain semua itu terlibat dalam ide-ide saja. Nah jadi sekali lagi makanya kenapa saya undang? Karena memang jujur saya ada rencana untuk melanjutkan Sidul. Skenario udah selesai. Tim kecil sudah hunting lokasi sampai ke Belanda, sampai ke Delft, sampai ke Rotterdam. Realitas sekarang saya ada penugasan yang lain. Maka tadi saya kumpulkan teman-teman kru. Memang mereka profesional sampai hari ini belum ada yang terikat kontrak. Tapi kalau dipanggil soal Dul, pasti produksi yang lain akan mereka korbankan. Nah sekarang saya bilang udah kamu cari tempat yang lain sementara situasi seperti ini. Jadi sebetulnya itu inti acara sore ini. Bang Dul izin tadi sempat bilang katanya berharap menang di Pilgub. Itu biar bisa berbuat banyak dengan perfilman itu bisa dijelaskan? Iya tentu itu basic saya kan ada di situ. Dulu Pemda DKI itu memberikan pengembalian pajak tontonan kepada produser. Itu kira-kira 5 atau 10 tahun yang lalu. Itulah yang membuat jumlah film nasional meningkat pada waktu itu. Nah, kalau memang saya punya kebijakan itu, saya akan yakin film Indonesia akan jauh lebih meningkat. Sekarang saja sudah meningkat. Yang meningkat sekarang bukan filmnya, tapi jumlah penontonnya. Tapi layar masih kurang. Nah, kalau misal besok saya jadi, minimal Pemda DKI bisa membangunkan layar-layar bioskop. Itu boleh, karena itu bagian dari kreatif. Nah, kan sekarang ada istilahnya Kementerian Kreatif yang dipimpin Pak Sandiaga Uno. Nah film bagian dari salah satu yang dibilang kreatif gitu. Masukan dari teman-teman pemain film sebagian besar apa? Pasti sekarang ini saya memberikan tugas ke mereka tentang strategi, ya maaf mungkin strategi kampanye, strategi ya. Tapi mereka ini kan orang-orang lapangan, sebetulnya kayak Munaro, Tona, ini kan gedenya menggede di Empang. Dia mana ada di gedung, istilahnya dia tuh banyak kan di panggung, di kampung, di pelosok-pelosok kota. Jadi gampang dia nih, tinggal cowongnya aja, ini aja agak pendiam nih. Coba begitu dibayar, udah ngoceh. Gitu, oke? Ya, thank you ya, yuk makasih.
Adam juga nggak bisa karena Adam ini harus mempersiapkan Bruno Mars. Supaya teman-teman tahu, yang namanya Hans Adam itu dia adalah security untuk seluruh artis internasional. Jadi dia nggak bisa hadir karena dia harus mendesain bagaimana pengamanan untuk Bruno. Ini Kiki sama Mas Rio lagi robah skenario. Untuk nggak tahu juga kapan kita buat, tapi artinya skenario siap kita. Saya tahu saudara banyak kan potongan main, walaupun saya tahu bagaimana nasibnya sampai sekarang. Si Abi udah pegang hidung aja, udah syuting beberapa episode, sampai sekarang belum lunas juga. Skenario yang Belanda sudah selesai, bahkan tim kreatif sutradara dengan kameramen sudah berangkat ke Delft, sudah foto segala macam, perizinan sudah bergerak. Awal pertama saya undur, tidak di Oktober, karena saya bilang di Oktober, tanggal 1 Oktober saya dilantik jadi anggota DPR lagi. Tanggal 20 Oktober saya melantik presiden. Kalaupun kita mau syuting, kita baru bisa syuting di bulan November. Nah, yang paling problem kalau syuting di Indonesia saya masih bisa bahasanya kabur, karena pengalaman saya kan Jumat, Sabtu, Minggu DPR nggak ada kerja. Disitulah saya berkreasi. Nah, tapi kalau untuk syuting ke Belanda, saya harus mencari momen dalam arti kata reses. Reses itu jatuhnya di bulan Januari, Desember, 15 Desember sampai 15 Januari. Makanya kenapa syuting di Belanda diundur ke bulan Januari. Itu rencana perubahan sebelum ada perintah menjadi calon wakil gubernur. Nah, begitu saya mendapat perintah jadi calon gubernur, perintah saya pertama sama Rio dan Kiki robah sebenarnya. Artinya apa? Saya masih ingin melanjutkan Sidul. Karena sampai hari ini, ya teman-teman tahu saya kerjasama dengan siapa. Saya sendiri mengatakan kepada teman yang saya kerjasama, saya akan hentikan Sidul. Dia bilang sampai kapanpun Sidul tidak boleh berhenti. Bayangin sampai hari ini Sidul kedua belum ditayang. Wajah Jakarta. Bayangin produser begini. Yang kedua, ini keluarga besar saya. Sebagai penulis, itu konsekuensi gue sebagai produser. Jadi nggak jadi gue bayar. Bahkan udah kasbon dulu dia. Saya berjalan nih. Ini Mas Beno ini, Bang Beno ini ketua tim. Sepakat? Cuma tiap malam kelingsir gue. Saya perlu keterlibatan keluarga Sidul. Untuk apa? Pada waktu kampanye. Misalnya, itu kan juga bagian dari strategi kampanye. Walaupun sebetulnya udah pada kirim, cuman sampai sekarang saya belum keluarin. Kenapa saya harapin teman-teman guru? Mungkin jumlahnya sedikit. Ya, mohon bantuan. Mohon bantuannya adalah nanti saya akan kasih APK.